Selamat datang lagi pada video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang perbandingan trigonometri, semoga kabar dan keadaan kalian baik dan sehat semua dimanapun kalian berada. Baik, untuk perbandingan trigonometri ini merupakan materi SMA kelas 10. Ya, kita lihat di sini ada sebuah gambar alat teodolit. Ya, alat ini bernama teodolit yang merupakan salah satu alat utama yang digunakan oleh pengukur tanah. Dengan alat ini pengukur tanah dapat mencari tingkat kelandaian jalanan, tinggi sebuah tiang, dan bahkan tinggi gedung pencakar langit. Penggunaan teodolit ini dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan penerapan konsep perbandingan trigonometri. Nah, trigonometri itu sendiri adalah studi pola bermakna mengenai hubungan antara sudut dan sisi segitiga. Kata trigonometri berasal dari kata Yunani trigono yang berarti segitiga dan metri yang berarti pengukuran. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Hal yang perlu diingat adalah sebuah teorema yang bernama teorema Pythagoras. Ya, teorema Pythagoras ini tidaklah asing lagi. Ini teorema ini kalian sudah belajar waktu kalian masih di bangku SMP. Nah, teorema Pythagoras ini berlaku hanya pada segitiga siku-siku. Ya, teorema Pythagoras berbunyi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, atau C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, ketika kita mencari sisi AB atau sisi C ini, kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu A dikuadratkan ditambah B dikuadratkan. Berikutnya kita lihat cara menamakan sisi segitiga siku-siku. Nah, di sini sudah ada dua buah segitiga siku-siku. Di sini ada sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Nah, letak sisi depan dan sisi samping ini terletak atau tergantung pada letak sudutnya. Nah, di sini ada notasi theta, ini dibaca theta. Nah, sudut theta-nya ada di sini, maka yang sisi yang letak tepat di depan sudut theta kita namakan sisi depan. Ini sisi depan. Terus sisi yang letak tepat samping sudut theta kita namakan sisi samping. Dan sisi miring ini terletak tepat di depan sudut siku-siku. Nah, di sini sudut siku-siku, maka di depannya itu merupakan sisi miring. Ya, berlaku juga pada segitiga siku-siku yang di sebelah kanan ini. Namun di sini sudut theta-nya terletak di bagian atas, maka di depan sudut theta ini kita namai sisi depan karena dia letaknya tepat di depan sudut theta, dan sisi samping karena dia letaknya tepat di samping sudut theta, dan sisi miring ini merupakan sisi yang tepat berada di depan sudut siku-siku. Ya, sekarang kita lihat penamaan sisi segitiga siku-siku. Di sini kita menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, untuk perbandingan trigonometri yang pertama yaitu sinus. Sinus ini disingkat sin. Sin theta itu sisi depan per sisi miring. Nah, kalau sin theta berarti sin depan
bagi dengan sisi miring, atau kita singkat dengan D per mi, sin demi, sisi depan per sisi miring. Terus perbandingan trigonometri yang kedua yang kita gunakan adalah kosinus. Ya, kosinus ini disingkat cos. Cos theta sama dengan sisi samping bagi sisi miring. Ya, berlaku juga di segitiga ini. Cos theta sama dengan sisi samping bagi sisi miring. Kita singkat cos sama dengan sa per mi, cosami. Dan yang ketiga, perbandingan yang ketiga itu tangen. Tangen disingkat dengan tan. Ya, tan ini adalah sisi depan per sisi samping. Kita singkat dengan tan sama dengan B per sa. Bacanya tan desa. Ya, kenapa Pak gunakan singkatan ini? Ada sin demi, kosami, dan tan desa. Ya, ini supaya kalian lebih cepat hafal dan lebih cepat ingat. Susah lupa. Cara ingatnya, sin itu sin demi, kos itu kosami, dan tan itu tan desa. Sin itu sisi depan per miring, kos itu sisi samping per miring, dan tan itu sisi depan per sisi samping. Ya, kita lihat contoh. Diketahui panjang sisi segitiga siku-siku seperti pada gambar berikut. Ya, sisi AB-nya 4, sisi BC-nya 3. Sisi AC-nya belum diketahui. Ya, kita disuruh menentukan nilai dari sinus theta, kosinus theta, dan tangen theta. Kita selesaikan soalnya. Yang pertama, sinus theta. Sinus theta perbandingannya itu sin demi. Sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Ya, sisi depan, ini sudut tetanya berarti sisi depan per sisi miring. Nah, di sini sisi depannya sudah diketahui 3, namun sisi miringnya belum diketahui. Maka untuk mencari sisi miring kita menggunakan rumus Pythagoras. Ya, mencari sisi AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat, yaitu 4 di kuadrat tambah 3 di kuadrat. Kita peroleh akar 16 tambah 19, akar 16 tambah 9 tambah akar 16 tambah 9 kita peroleh akar 25. Akar 25 itu sendiri adalah 5. Ya, berarti kita sudah dapat sisi miringnya itu 5. Kalau kita sudah dapat, maka tinggal kita ganti sisi depannya dengan 3 dan sisi miringnya dengan 5. Yang jadi sin demi berarti sin sama dengan sin theta sama dengan 3 per 5. Ya, yang kedua kosinus theta. Ya, kosinus theta tadi perbandingannya sisi samping per sisi miring. Ya, sisi sampingnya tadi 4, sisi miringnya 5. Jadi perbandingan kosinus theta itu 4 per 5. Dan yang terakhir, tangen theta. Tangen theta itu sama dengan sisi depan per sisi samping. Sisi depannya tadi 3 dan sisi sampingnya 4. Maka tangen theta sama dengan 3 per 4. Ya, contoh berikutnya. Diketahui segitiga siku-siku di B dengan nilai kosinus C sama dengan 6 per 10. Tentukan nilai tangen C. Ya, kita jawab. Langkah pertama kita gambar dulu sebuah segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya
berada di titik B dan diketahui ada nilai kosinus C. Kosinus tadi itu sendiri sisi samping per sisi miring, ya. Sisi samping sudut C-nya di sini berarti sampingnya itu sisi BC yaitu 6 dan sisi miringnya itu AC yaitu 10. Nah, kita disuruh menentukan nilai tangen C. Nah, untuk perbandingan nilai tan tadi, tan itu depan per samping, tan desa. Kita ulang lagi, tan itu perbandingannya tan desa, sisi depan per sisi samping. Nah, di sini sisi sampingnya sisi depannya belum diketahui, yaitu AB-nya ini belum diketahui. Maka kita mencari menggunakan rumus Pythagoras. Ya, secara umumnya tadi rumus Pythagoras itu sisi miring sama dengan sisi samping atau sisi horizontal ditambah sisi tegak. Nah, kalau kita mencari sisi horizontal atau sisi AB, maka AB kuadrat sama dengan sisi AC kuadrat dikurang sisi BC kuadrat. Atau AB sama dengan akar AC kuadrat kurang BC kuadrat. Kita boleh AC tadi itu 10 dikuadratkan kurang 6 dikuadratkan. Kita boleh 10 kuadrat itu 100 kurang 6 kuadrat itu 36. 100 kurang 36 itu 64 dan akar 64 adalah 8. Maka sisi AB ini kita sudah peroleh 8, tinggal kita masukkan ke dalam perbandingan tan. Nilai tan tadi itu depan per samping, sisi depannya 8 per sisi sampingnya 6. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran matematika selanjutnya.